Belum reda duka ditinggal pergi Ratu Elizabeth II untuk selamanya. Publik Inggris menelan lagi pil pahit setelah timnas mereka dipastikan terdegradasi ke Liga B UEFA Nations League. Ya, Italia yang tahun lalu menggagalkan mimpi Inggris menjuarai Piala Eropa, kini jadi tim yang mengirim The Three Lions ke jurang degradasi. Kejatuhan di momen yang sangat tidak tepat mengingat Piala Dunia 2022 yang sudah dekat. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Inggris dipastikan terdegradasi dari Liga A Nations League setelah kalah dari Italia pada game week kelima tadi pagi di San Siro. Inggris mendekam di dasar klasemen grup 3 dengan 2 poin dari 5 pertandingan, tertinggal 4 angka dari Jerman di tempat ketiga dan 8 angka dari Hungaria di puncak. Inggris datang dengan kekuatan penuh ke Milan dengan hanya kiper Jordan Pickford yang absen karena cedera serta John Stones karena sanksi. Sedangkan Italia nggak diperkuat Lorenzo Pellegrini, Matteo Politano dan Marco Verratti karena cedera. Inggris pun sebenarnya tampil dominan dengan 56% penguasaan bola serta 14 kali melepas tembakan berbanding Italia 10 tembakan. Namun demikian, secara efektivitas pasukan Gareth Southgate tersebut masih jauh dari ideal. Lebih banyak bermain back pass dan secara serangan pun gak ada yang benar-benar mengancam gawang Gianluigi Donnarumma. Gol Giacomo Raspadori pada menit ke-68 untuk tuan rumah pun gak terbalas hingga peluit akhir tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Dengan hasil ini, Inggris bukan hanya dipastikan gagal juara Nations League, melainkan juga terdegradasi ke Liga B. Memang, Nations League bukanlah ajang bergengsi dan bahkan kerap dianggap nggak perlu. Meskipun kalau juara trofinya tetap dihitung sebagai gelar mayor, tetap saja keberadaannya nggak begitu dianggap. Tim-tim Eropa pun bisa dibilang berada di posisi serba salah, karena kalau juara biasa saja dan kalau kalah jadi aib, apalagi sampai degradasi. Finish terbawah di fase grup Nations League berarti membuat Inggris terdegradasi ke Liga B, yang mana ini bakal membuat mereka pada musim berikutnya di 2024-2025 otomatis gak bisa bersaing dalam perebutan gelar dan harus berjuang untuk dapat promosi lagi ke Liga A. Dan bermain di Liga B pun jelas bakal memengaruhi performa tim di lapangan, terutama dari segi mental. Lantaran para pemain hanya bakal bersaing dengan tim-tim mediocre dari biasanya unjuk kebolehan dengan tim seperti Italia dan Jerman. Dan yang sebenarnya paling dihindari, degradasi bakal membuat nilai koefisien Inggris di Eropa terpuruk dan membuat potensi skenario buruk dalam pengundian babak kualifikasi Piala Eropa 2024 nanti, yang drawingnya dijadwalkan 9 Oktober 2022 waktu setempat. Situasi makin gak ideal bagi Inggris karena kejatuhan ini terjadi jelang kick-off Piala Dunia 2022 yang makin dekat. Inggris menyisakan hanya satu laga lagi pertandingan sebelum turnamen di Qatar tersebut dimulai, yang mana itu adalah laga terakhir fase grup Nations League melawan Jerman Selasa pagi 27 September 2022. Inggris gak memenangkan satupun dari 5 pertandingan terakhir mereka yang seluruhnya terjadi di Nations League. Makin buruk lagi lantaran dari 5 laga itu hanya 1 gol bisa dicetak pasukan Gareth Southgate tersebut, dan itu pun hanya dari titik putih penalti yang dikonversi sang kapten Harry Kane saat imbang 1-1 dengan Jerman di Allianz Arena awal Juni lalu. Selain Inggris, hanya San Marino, kontestan Nations League musim ini yang gagal mencetak satupun gol dari open play. Catatan ini pun tentu jadi ironi besar bagi Inggris yang berisikan penyerang seperti Harry Kane hingga Raheem Sterling. Nama-nama lain yang tergabung dalam skuad Gareth Southgate pun adalah mereka yang memiliki reputasi harum di lapangan hijau, yang di atas kertas mestinya menjadi tim yang bersaing langsung dalam perebutan gelar. Karenanya di Piala Dunia 2022, Inggris termasuk tim yang difavoritkan juara bersama Brasil, Prancis, Argentina, dan Jerman. Inggris pun punya catatan bagus di 2 turnamen terakhir, yakni finalis Euro 2020 dan semifinalis Piala Dunia 2018. Sehingga apa yang terjadi dengan Inggris saat ini menjadi anomali besar yang gak terkira sebelumnya, dan bukan gak mungkin bakal memengaruhi capaian mereka di Piala Dunia nanti. Sedangkan bagi Italia, kemenangan tadi pagi berarti menjaga asa mereka menjuarai Nations League musim ini, yang pada pertandingan terakhir grup nanti bakal menjadi laga penentu juara grup antara mereka dan Hungaria. Ya, Hungaria secara mengejutkan mengemuka sebagai pemimpin sementara grup 3 setelah mengalahkan Jerman 1-0 di kandangnya sendiri tadi pagi. Jerman pun dipastikan keluar dari persaingan lantaran selisih 4 poin dengan Hungaria di puncak. Italia menjadi satu-satunya tim yang memungkinkan menjegal Hungaria dengan hanya perbedaan 2 poin di klasemen sementara. Dan kebetulan laga terakhir grup mempertemukan mereka dengan Hungaria, yang berarti membuat kemenangan bakal membawa Italia menyalip Hungaria dengan keunggulan 1 poin. Italia adalah satu-satunya tim yang di grup 3 ini mampu mengalahkan Hungaria lewat kemenangan 2-1 pada pertemuan pertama lalu di Cesena. Namun Hungaria bakal berada dalam posisi yang lebih menguntungkan di laga penentu nanti karena bertindak sebagai tuan rumah, dan dengan hasil imbang pun Hungaria sudah cukup modal untuk melaju ke semifinal. Hungaria juga jelas dalam konfidensi tinggi karena sebelum mengalahkan Jerman mereka juga membantai Inggris 4-0 di kandang
pesaingnya sendiri. Sementara Italia mungkin bakal lebih tertekan yang secara psikis dan mental lebih terbeban menjuarai Nations League. Karena selain membawa status sebagai juara Eropa, Italia merasa perlu menjuarai turnamen ini untuk mengobati kegagalan mereka melaju ke Piala Dunia 2022 setelah gagal di babak playoff.